Haleluya, selamat datang kembali di vlog pribadi saya. Dan hari ini kita kembali lagi untuk membahas firman Tuhan, untuk membahas hal-hal seputar kekristenan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari, teman-teman semuanya yang sudah mulai ada yang memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dibahas pada vlog pribadi saya ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati dan juga saya bisa menjawab pertanyaan saudara-saudara sekalian. Nah, bagi saudara yang membutuhkan atau yang membutuhkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saudara, saudara boleh tulis pertanyaan saudara di kolom komentar. Dan juga saudara boleh hubungi saya melalui media sosial saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena saya percaya akan banyak video rohani yang memberkati saudara di channel ini. Dan kalau ada lonceng notifikasi, silakan saudara bunyikan, sehingga setiap ada video baru saudara boleh mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi-notifikasi, sehingga saudara bisa lebih dekat dengan channel ini. Dan hari ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang diajukan kepada saya, yakni mengenai baptisan. Ini adalah pertanyaan yang cukup gimana ya? Kenapa? Karena dari baptisan ini membuat banyak sekali perpecahan di antara gereja, yaitu baptisan percik atau baptisan selam. Ini yang sering menjadi awal dari perpecahan gereja. Ini menjadi awal dari perpecahan banyak gereja. Dan saya berharap setelah video ini dipublikasikan nantinya, saya tidak mau ada perpecahan setelah ini. Tidak ada tuduh-menuduh setelah ini. Tapi mari kita tetap bersatu. Mari kita tetap menjaga kerukunan kita antar gereja. Malu sama agama lain kalau seperti itu ya. Oke, kenapa ada perbedaan seperti itu? Sebenarnya itu sudah ada di dalam Alkitab. Jadi sebelum kita mulai pembahasan kita hari ini mengenai baptisan, saya mau buat satu statement seperti ini. Mari kita hargai doktrin gereja di mana kita berjemaat. Mari kita hargai doktrin gereja di mana kita berjamaah. Hargai doktrin gereja di mana kita berjemaat. Saudara, mungkin ada yang dari doktrin gereja yang tidak menggunakan baptisan, tidak mempercayai baptisan selam. Ada juga saudara yang mungkin dari gereja yang membaptis secara selam. Nah, namun setelah ini nanti jangan ada perpecahan, jangan ada tuduhan-tuduhan, saling menyesatkan satu dengan yang lain, saling bilang kau sesat, jangan. Oke? Kita sepakat dulu dari awal, oke? Kenapa demikian? Kenapa ada perbedaan itu? Sebenarnya itu sudah ada dalam Alkitab. Ya, dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi sebenarnya sudah dinubuatkan dulu ya di Alkitab bahwa Yesus itu tetap tinggal di sorga sebelum pemulihan segala sesuatu, yaitu sebelum pemulihan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kalau kita lihat dari gereja mula-mula sampai sekarang itu terjadi banyak sekali perubahan. Di situ banyak sekali terjadi perbedaan. Kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Itu karena pemulihan doktrin, pemulihan kebenaran firman Tuhan. Satu persatu kebenaran itu dipulihkan, satu persatu kebenaran itu disingkapkan kembali. Dan saya tidak bisa berbicara ini di saat ini karena itu adalah satu topik yang cukup panjang mengenai sejarah gereja. Bagi saudara yang mau tahu, silakan saudara bertanya dulu di kolom komentar, oke? Kesempatan ya kan? Oke. Dan hari ini jadi jangan ada sesat-sesatan ya. Tapi nanti di ujung saya akan beritahukan bagaimana cara kita untuk menghadapi perbedaan ini antara baptis percik dengan baptis selam. Oke? Kita masuk ke pembahasan kita. Baik. Kita mulai dari terminologi bahasanya. Baptisan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani kuno, yaitu baptizo, yang artinya menenggelamkan. Oke, baptisan dalam bahasa aslinya, yaitu dari bahasa Yunani, disebut baptizo, yang artinya menenggelamkan. Jadi saudara, baptizo ini bukan bahasa Alkitab, bukan bahasa yang memiliki makna tersendiri.
Tetapi ini bahasa yang hurufiah, yang artinya sebenarnya itu bahasa yang umum, kata yang umum. Baptisan, baptizo artinya menenggelamkan. Baptizo tenggelam dan baptizo itu menenggelamkan, kata kerja. Jadi baptizo itu artinya penenggelaman. Sama seperti saudara makan crackers dan saudara celupkan ke susu atau ke teh manis, itu juga baptizo. Disitulah yang namanya penenggelaman itu. Nah, jadi inilah arti kata baptisan secara terminologi bahasa, dari bahasa aslinya, itu bahasa Yunani. Nah, dulu Alkitab ND, saya baca Alkitab ND tahun 1970, mengatakan bahwa baptisan itu bukan baptisan namanya, tapi permandian. Jadi pada Alkitab terjemahan lama, bukan terjemahan lama, tapi terjemahan ND, itu dituliskan kata permandian. Kalau saya lihat bagaimana, karena oma saya dulu lahir bukan di karismatik, dia baptis percik, ya, walaupun akhirnya dia baptis Islam, ya. Tapi di surat baptisnya itu bukan surat baptis namanya, tapi surat permandian. Telah dipermandikan tanggal segini, bulan segini, tahun segini. Jadi itu permandian dulunya, namun karena karena pelaksanaannya percik, pelaksanaannya bukan permandian. Bagaimana mungkin orang dipercik bisa mandi? Gak akan bahasa, ya kan? Nah, itu sebabnya digantilah bahasanya itu kembali ke bahasa aslinya, kembali ke bahasa Yunaninya. Dalam terjemahan lama dan terjemahan baru Indonesia dituliskan kata baptis, karena perbedaan pelaksanaan dengan arti daripada kata baptis itu. Nah, kita lihat di Alkitab, ya, adalah dasar utama dari baptisan. Mari kita buka Markus 1 ayatnya yang keempat. Markus 1 ayat yang keempat. Di sini mulai Yohanes Pembaptis yang pada awalnya itu membahas mengenai baptisan. Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, jadi di sini katanya bertobatlah. Jadi yang pertama itu harus bertobat. Lalu setelah bertobat, beri dirimu dibaptis. Jadi yang pertama harus bertobat dulu. Yang pertama dilakukan tuh harus bertobat, lalu dibaptis. Oke, maka Allah akan mengampuni dosamu. Nah, ya, itu kan Yohanes Pembaptis, Bang Lilia. Memang walaupun Yohanes Pembaptis, tapi ketika itu dituliskan dalam Alkitab, maka sebenarnya itu harus juga terjalankan, karena Yesus juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Karena apa? Karena Yesus mengatakan ini untuk melakukan kehendak Allah. Well, kita akan buka dari kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang pertama katanya pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, artinya pergilah, beritakanlah Injil. Artinya supaya kita memberitakan Injil dan orang itu bertobat. Lalu orang itu bertobat karena dia menerima Yesus, dia dibaptis. Jadi dia terima Yesus dulu, lalu dia dibaptis. Ya, dia bertobat, diakui dosanya, dan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia dibaptis. Setelah itu dia dibaptis. Ya, Markus 16 ayat 16. Ayat paralelnya. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi jelas, percaya dulu. Iman dan baptisan itu satu paket. Keselamatan dengan baptisan itu satu paket. Orang yang percaya harus dibaptis. Dan tidak mungkin orang yang dibaptis tidak percaya. Karena siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, karena dia tidak percaya, maka dia tidak boleh dibaptis. Dan kalau dia tidak percaya namun dia dibaptis, maka baptisannya itu sia-sia. Amin. Ya, karena baptisan itu tindakan iman. Betul, baptisan itu tentunya tindakan iman kita. Ketika kita beriman kepada Yesus, kita deklarasikan kepada dunia, kepada Tuhan, kepada setan juga, bahwa kita milih Yesus. Itu tanda yang Tuhan berikan. Nanti kita akan lihat makna daripada baptisan itu. Oke?
Nah, itu kan waktu zaman Yesus. Banyak orang kadang kayak gitu. Ya, waktu zaman Yesus ya zaman Yesus. Ini kan padahal perintah Tuhan Yesus, perintah agung loh. Sampai akhir zaman harus kita lakukan. Kita pergi, jadikan orang murid, baptis. Kalau dia percaya, baptis. Lalu kita lihat bagaimana di gereja mula-mula. Kisah Para Rasul 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Ingat sekali lagi, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah. Jadi jelas, bertobat dulu baru dibaptis. Bertobat dulu baru dibaptis. Nah, saya buat pernyataan demikian. Kesimpulannya begini. Bertobat lalu dibaptis. Bertobat adalah usaha sadar manusia untuk berbalik dari segala dosanya. Tentunya anak-anak, apalagi bayi, belum mengerti tentang pertobatan. Saya tahu lahir baru, ya, itu di usia kelas 6 SD, seperti itu. Ya, kelas 6 SD, 1 SMP. Di situ saya mengerti apa itu lahir baru. Saya loh. Saya yang hari ini ngomong, karena saya udah khotbah kelas 5 SD. Ya, kelas 5 SD saya udah mengenal sedikit, tapi saya baru mengerti sepenuhnya itu waktu saya kelas 6 SD. Mengenai apa sebenarnya itu lahir baru dan apa sebenarnya itu pertobatan. Dan kelas 1 SMP di usia saya 12 tahun saya dibaptis. Anak-anak tidak tahu apa itu tidak tahu apa itu pertobatan, tidak tahu apa itu keselamatan. Jujur aja. Namun dulu kalau kita baca sejarah karena agama Kristen mau dijadikan agama di Kekaisaran Romawi, maka itu semua bayi pun dibaptis. Karena berdesakan orang di kolam, makanya dipercik sajalah. Dan itu keterusan. Di mana terjadi yang namanya apa? Kesalahan doktrin gereja. Dan itu dipulihkan pada tahun 1500-an, saya nggak tahu tahun berapa tepatnya, tapi dipulihkan oleh Ulrich Zwingli pada aliran Anabaptis. Martin Luther tidak sampai situ memulihkan atau mereformasi ya doktrin gereja. Tapi Ulrich Zwingli yang mereformasi tentang baptisan, yaitu namanya Anabaptis, di mana dia mulai membaptiskan orang-orang secara selam. Bukan lagi dengan percik. Lah, jadi bayi tidak dibaptis. Dalam Alkitab tidak ada perintah ataupun pelaksanaan baptisan bayi. Saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada bayi dibaptis. Tapi diserahkan ada. Siapa itu? Yesus sendiri. Kita lihat langsung Lukas 2:22. Lukas 2 ayat 22. Ini Yesus sendiri yang dibaptis. Yang diserahkan, bukan dibaptis ya. Yesus dibaptis umur 30 tahun. Sudah dewasa. Baik, Lukas 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi di sini Yesus diserahkan kepada Tuhan. Dan sebabnya tidak ada baptisan bayi. Tapi kalaupun engkau yang hari ini sudah dibaptis waktu bayi, katanya, itu adalah iman orang tuamu untuk menyerahkan engkau kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau itu menerima keselamatan dari Tuhan. Karena saat itu kau belum mengerti. Saat itu kau belum mengerti sepenuhnya mengenai keselamatan. Apalagi bayi. Tapi engkau diserahkan kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga engkau hidup dalam Tuhan. Kutuk itu tidak jatuh lagi kepadamu. Dan orang tua mendidik anaknya, mendidik engkau untuk hidup takut akan Tuhan. Itu makanya bukan baptisan, tapi penyerahan anak. Itu adalah iman orang tuamu. Tetapi kembali ke dalam yang tadi, dalam Markus 1 ayat 4, Matius 28 ayat 19, Markus 16 ayat 16, Kisah Para Rasul 2:38, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi bertobat dulu. Dan anak-anak gak bisa bertobat. Amin. Anak-anak gak bisa bertobat.
Tapi orang yang sudah sadar, yang sudah dewasa, yang bisa tahu bahwa ini dosa dan tidak, dia yang bertobat. Itu sebabnya baptisan itu bukanlah umur yang menentukan dia bisa dibaptis atau tidak, tapi pertobatan. Kalau dia percaya Yesus, karena baptisan itu nanti akan lihat bahwa dia itu adalah deklarasi bahwa dia percaya Yesus. Itu adalah perjanjian. Dia menyatakan kepada dunia bahwa dia itu akan mengikut Yesus. Dia pengikut Yesus, itu tanda sehingga setan tidak bisa mengganggu dia. Ya, karena kita memiliki hidup yang baru setelah kita ada keluar dari baptisan. Nah, tapi ada muncul satu keberatan selanjutnya. Namun sering muncul keberatan dengan pelaksanaan baptisan seisi rumah dalam Alkitab. Ya, konteksnya itu boleh kita lihat di Kisah Para Rasul 16 ayat 15. Ini yang biasanya menjadi mengamenkan atau memperbolehkan baptisan bayi. Karena dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 15 ini, yaitu baptisan seisi rumah. Kita baca. Sesudah ia dibaptis, Kisah Para Rasul 16 ayat 15 ya. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, kata, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ini adalah kisah mengenai Lydia, di mana ia dan seisi rumahnya dibaptis. Tidak ada di situ dikatakan bahwa ada bayi di rumah itu atau ada anak-anak di rumah itu. Kita nggak bisa memastikan hal itu karena tidak dicatat dalam Alkitab. Jadi tidak bisa kita langsung mengklaim bahwa bayi itu boleh dibaptis. Tidak boleh. Karena kita nggak tahu apakah itu ada bayi atau tidak di rumahnya. Tidak dicatat dalam Alkitab. Makanya kalau tidak dicatat, lebih bagus kita kembali kepada awalnya. Lebih bagus kita kembali kepada kebenarannya. Amin. Ada lagi. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 16 33-34. Ya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bibir mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Berarti satu keluarga dibaptis, ya kan? Ayat 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan sisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Sama sekali di sini pun tidak ada dituliskan ada bayi di rumahnya. Tidak ada dituliskan. Tapi lihat baik-baik ayat 34. Bahwa ia dan seisi rumah telah menjadi percaya kepada Allah. Ya, mungkin anak-anak bisa percaya kepada Allah, tapi mungkin mereka tidak bisa mengerti sepenuhnya konsep keselamatan dan konsep pertobatan. Jadi betul di sini percaya dulu kepada Tuhan, bertobat dulu, terima Yesus dulu, baru dibaptis. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak itu tadi dia diserahkan kepada Tuhan, dididik oleh orang tuanya untuk hidup takut akan Tuhan, dan pada waktunya ia sudah sadar, ia sudah mengerti apa itu pertobatan, maka ialah sendiri yang bertobat dan yang memberi dirinya, imannya sendiri yang memberikan, membawa dia untuk memberi diri dibaptis. Jadi anak-anak tidak dibaptis, tapi orang yang sudah mengerti tentang pertobatan, dialah yang dibaptis. Saya buat kesimpulan seperti ini. Kesimpulannya, baptisan merupakan penguburan hidup lama kita, dan kita keluar dari baptisan dengan hidup yang baru. Ayatnya ada Roma 6 ayat 4. Ini kita masuk kepada makna daripada baptisan, sekaligus saya akan menutup vlog pribadi saya hari ini. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa kita dibaptis itu artinya kita menenggelamkan, kita menguburkan. Ingat pertama kita dibaptis karena kita sudah terima Yesus. Betul? Dan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi hidup lama kita, kalau kita sudah terima Yesus, hidup lama kita itu kita kuburkan. Saya nggak tahu bagaimana penguburannya, karena katanya Yesus itu dikuburkan, dan Yesus itu dikuburkan tertutup semuanya di dalam kuburan. Ada pendeta yang mengatakan Yesus itu bukan orang Jawa yang dikubur di tanah. Ya memang, tapi kan Yesus itu ditutup di sebuah gua, tidak nampak mayatnya.
Begitu juga dengan baptisan yang penyelaman. Waktu kita diselamkan, semua itu diturunkan di bawah air. Itu alam lambang. Lambang di mana kita menguburkan manusia lama kita. Sama seperti Yesus mati di kayu salib bersama dengan dosa kita. Lalu Yesus bangkit dari kematian dengan tubuh yang baru, dengan tubuh kemuliaan. Dan kita memang masih hidup di dunia ini. Kita bangkit, kita keluar dari baptisan. Maka kita itu mempunyai hidup yang baru. Kita bangkit, kita keluar dari baptisan, kita sudah kuburkan manusia lama kita itu, kita keluar dari baptisan untuk mendapatkan hidup yang baru. Saudaraku, tahukah saudara, ada perbedaan orang yang hidup dalam dosa dengan orang yang jatuh ke dalam dosa. Saya tidak mengejek profesi pemulung, tapi pemulung, lihat baik-baik. Pemulung hidupnya di sampah. Setiap hari dia bangun, walaupun social distancing, dia pergi keluar cari sampah. Coba saudara kena kuman saja, kena sampah saja, pasti saudara buang langsung. Saudara bersihkan dengan saudara. Bahkan kalau makanan saudara pun mungkin jatuh, langsung saudara buang, saudara bersihkan. Atau ada orang yang melempar ke saudara ke tong sampah, pasti saudara keluar dari tong sampah itu. Karena saudara nggak hidup dalam sampah. Sekali lagi, bukan untuk mengejek profesi pemulung dan bukan untuk merendahkan profesi pemulung. Ini hanya perumpamaan. Tapi itulah yang membuat kita berbeda antara orang yang hidup dalam dosa dengan orang yang jatuh dalam dosa. Bisakah orang Kristen yang dibaptis jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi dia langsung sadar dan dia bisa langsung bertobat. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dalamnya. Karena dia bukan hidup lagi dalam dosa. Tapi kalau orang yang belum dibaptis, dia masih hidup dalam dosanya. Karena hidup dalam manusia lamanya. Karena manusia lamanya belum dikuburkan. Ya, tapi kan Bang Willy, itu kan hanya lambang. Saya orang Kristen. Lambang saya salib. Lambang kan? Mau punya lambang bulan bintang padahal engkau orang Kristen. Lambang. Jadi lambang itu pun berguna. Lambang itu juga mempunyai arti. Lambang saya dengan lambang agama lain, lambang kita orang Kristen agama lain berbeda. Mau lambangnya salah ya enggak. Itu sebabnya walaupun hanya lambang harus benar. Amin. Ini yang saya bawakan bukan doktrin gereja, yang saya bawakan dari firman Tuhan. Tadi kita lihat dari ayat ke ayat, dari ayat ke ayat, dari ayat ke ayat. Bahkan Yesus pun dalam Matius 3 itu dikatakan, setelah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Saya udah baca beberapa terjemahan. Bukan keluar dari sungai, tapi keluar dari air. Setelah Yesus dibaptis, ia langsung segera keluar dari air itu. Lalu langit terbuka. Jadi yang pertama di situ, Yesus keluar dari air, artinya berarti dia masuk ke dalam air. Kalau orang keluar, berarti tadi dia masuk. Dia masuk ke air, lalu dia keluar dari air itu. Lalu jangan saudara bilang, Sungai Yordan kecetek, dangkal. Dengarkan, kami pun di gereja, kalau ada, ya saya juga lihat banyak gereja kayaknya, kalau misal ada KKR besar gitu, lalu setiap itu ada baptisan, ya kolomnya itu ya sederhana. Hanya selutut pun, tapi bisa melakukan baptisan. Saudara mengerti? Jadi inilah sebenarnya makna baptisan itu, yaitu penanggalan manusia lama kita. Dan ingat, walaupun lambang itu jangan salah. Tapi oke lah. Saya sudah sampaikan apa jawaban saya, dan saya bertanggung jawab atas jawaban saya, dan ini sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena saya bawa dari Alkitab, saya nggak bawa dari doktrin gereja. Ya. Saya rasa ini bisa menjawab pertanyaan saudara mengenai baptisan. Namun, kesepakatan kita di awal tadi, hargailah gereja di mana Anda berjemaat. Saya sebagai hamba Tuhan yang bukan pendeta ini, ya, saya sudah sampaikan jawaban saya. Yang harus saudara lakukan sekarang ini berdoa. Saudara nggak usah bilang, oh saya sesat. Bang Billy itu sesat, dia baptis selam. Dan jangan saudara bilang mungkin gereja saudara yang mengadakan percik.
oh gereja saya sesat, jangan langsung bilang seperti itu. Oke? Jangan langsung bilang seperti itu. Saat ini, kalau engkau sudah mendengarkan ini dan sudah mendapatkan jawaban dari hal ini, berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, tanya Tuhan, mana yang benar. Saya tidak bisa paksakan saudara, tapi biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada saudara. Saudara mohon kepada Tuhan, saudara minta hikmat Tuhan, Tuhan yang mana yang benar. Saudara pegang Alkitab kan, saudara boleh konfirmasi dengan Alkitab saudara. Itu makanya Alkitab itu dicetak ke berbagai bahasa. Supaya apa? Supaya apa yang ada di mimbar, apa yang disampaikan pendeta di mimbar, saudara bisa konfirmasi kepada Alkitab saudara, apakah pendeta itu sesat atau tidak. Sola Scriptura. Amin. Saudara berdoa, saudara minta pimpinan Tuhan, dan saya percaya kalau saudara berdoa, saudara minta pimpinan Roh Kudus, suara Roh Kudus gak pernah salah karena dia roh kebenaran itu. Saudara bisa menang atas, saudara bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Dan kalau saudara tahu yang benar, lakukanlah yang benar itu. Amin. Saudaraku, ini bukanlah menjadi, saya berharap ini bukan menjadi awal perpecahan gereja lagi, tapi ini biarlah sama-sama kita membangun. Ini sama-sama kita kuat dalam Tuhan dan kita mengerti tentang doktrin atau pelaksanaan baptisan. Ya, kembali lagi, baptisan itu adalah tanda iman kita. Ya, iman kita itu karena kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita dapatkan keselamatan dari Tuhan. Namun baptisan itu Tuhan yang membaptis kita. Ya, walaupun kita manusia, tapi kita dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, bukan dalam nama saya, bukan dalam nama saudara dibaptis, dan bukan atas nama Bapa, tapi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kita dibaptis. Saudaraku, kiranya pertanyaan ini bisa terjawab. Saya berharap video ini, vlog pribadi saya ini bisa memberkati saudara, bisa memberikan jawaban kepada saudara. Dan bila saudara juga memiliki pertanyaan, saudara boleh tulis di kolom komentar di channel YouTube ini, dan juga boleh menghubungi saya di media sosial saya. Dan jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, like, dan bagikan kepada teman-teman saudara sekalian di media sosial lainnya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.